Boleh tanya nggak, bekerja dalam bidang bahasa Indonesia ini mencari banyak uang nggak? Menghasilkan banyak? Jujur ya. What is up teman-teman? Balik lagi bersama saya dengan Bang Korea dalam Geba FM Podcast. Next kita akan bicara tentang sekarang Rosakis. Ya gue juga agak sama sih, tapi enggak. Kalau gue agak beda dikit. Tapi kalau Rosakis kayaknya semuanya berkait dengan bahasa Indonesia. Iya nggak sih. sih? Dengan Hampir bahasa semua. Indonesia. Hampir semua sih. Boleh tanya nggak, bekerja dalam bidang bahasa Indonesia ini mencari banyak uang nggak? Menghasilkan banyak? Jujur ya. Jujur. Boleh kasih lihat mungkin bentar. Ini lama-lama capek juga ya. Gini aja nih. Kalau aku sih enteng banget. Tapi Oke. lu sih ada. Iya aja bonekanya. Ada bonekanya. Ini ada cushionnya kan? Oh Iya, iya. gimana sih Mas? Udah. Tapi warna merahnya cakep. Oh gitu. Iya, gini. Oke gitu aja. Nah. Udah dikasih cushionnya nggak dipakai. Minta maaf. Oke, gitu aja. Kurang sadar atas lingkungan saya. Iya. Ini kan rumah baru, Iya. rumah orang lain yang sangat mewah. Oh iya. Kalau rumah gue beda. Oke. Oke, anyways, mungkin bisa kasih lihat kalau cuannya besar atau kecil. Kasih lihat dengan tangannya. Jujur ya. Kalau dibandingkan bahasa-bahasa lain, seperti kalau bahasa Inggris, bahasa Tiongkok, dan bahasa Jepang itu kan sudah kayak udah banyak ya yang bisa. Yang bisa. Jadi udah banyak orang yang bisa menguasai. Bahasa Indonesia lebih tinggi. Oh, karena langka gitu ya? Iya. Nggak begitu banyak Dan juga kalau sekarang emang orang-orang yang ambil jurusan bahasa Indonesia sudah banyak, sangat banyak. Banyak gimana? Banyak. Terus. Banyak banget. Jadi yang ambil jurusan banyak. Dan juga sekarang yang seperti kayak Bung Korea Geba atau aku ataupun youtuber lain yang kalian kenal itu, nah mereka yang sekarang baru kemarin balik dari Indonesia itu sekarang lagi bener-bener beraktivitas sangat luas di Korea, ya nggak sih? Sampai 5 tahun lalu aja belum banyak kan? Betul. Ada orang Korea yang bisa bahasa Indonesia. Oh iya, masih kaget. Iya. Kalau dulu masih kaget, kalau sekarang iya, gitu-gitu aja gitu loh. Iya. Oh gitu, ya udah Bener gitu. juga ya. Soalnya udah banyak kan. Hanya dalam 4-5 tahun ini perbedaannya tuh drastis banget gitu. Jadi penghasilan juga lumayan banyak. Dan ya syukurlah ya, aku sangat berterima kasih sama papa aku. Karena aku belajar bahasa Indonesia nggak hanya ngambil jurusan di sini kan. Jadi aku bukan orang yang ambil jurusan di kuliah tuh enggak. Aku kan dulu karena benar-benar tinggal di Indonesia. Dan aku sekolah lokal. Jadi itu lebih membantu. Jadi mungkin teman-teman ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi ya bisa dikatakan lah kayak logat atau pelafalannya ya lumayan, oke? Bagus lah, bagus bukan lumayan. Soalnya kan gini ya, kalau bahasa asing itu kita biasa menilai orang yang bahasa asing itu kan bukan hanya dari grammarnya. Betul. Tapi dari seberapa banyak pengertian budayanya juga. Iya, pengertian budaya. Terus dia bagaimana berbicara dan juga bisa berkomunikasi dengan orang lain, itu yang lebih dinilai lebih tinggi gitu kan. Betul sekali. Iya, jadi interpreter juga bukan dicari yang jurusan aja, tapi dicari yang pernah pengalaman di Indonesia gitu ya. Di Indonesia, tapi dites juga sih. Dites juga. Tesnya kayak gimana? Soalnya kan kita kan pertama awal kan ada CV-nya kan. Nah kalau belum banyak pengalaman itu biasa untuk kayak makanan atau beauty yang gampang-gampang. Yang translate-nya. Iya, translate-nya. Tapi kalau Rosa sih banyak sombong ya. Boleh. Jadi kayak boleh marketing di bagian IT, terus medical gitu kan. Soalnya kalau medical nggak bisa sembarang gitu kan. Soalnya kan penting ya. Penting banget. Itu kalau salah kata berubah makna. Iya. Jadi kalau kayak itu tuh harus banyak pengalaman, dilihat CV-nya. Soalnya kalau CV untuk interpreter itu bisa sampai berapa ratus lembar loh. Soalnya semua pengalaman dia harus di record di sana. Iya. Di add di sana. Jadi dari tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa aku interpreter sebagai apa, itu semua ada. Jadi lu berapa lembar? Aku masih 3. Masih 3. Tapi kurang.
tiga lembar. 3. Jadi kalau orang-orang yang benar-benar seperti yang jadi interpreter untuk presiden gitu, biasa mereka sampai 100 lembar gitu. Waduh, gila. Soalnya kan mereka biasa pengalamannya berapa udah puluh tahun. Berpuluh tahun ya. Waduh. Jadi kalau aku sih ya mungkin ke depan aku juga berusaha banyak. Soalnya karena corona covid ini benar-benar sedikit banget sih kerjaan sebenarnya. Kalau misalnya sekarang bukan corona, aku yakin ya udah 20 lembar. Ya mungkin. Waduh. Benar. Tapi karena sekarang jarang kan, nggak bisa kesana kesini. Kita ke Indonesia nggak bisa, dari Indonesia ke Korea nggak bisa. Tapi minta maaf, paling pentingnya ini tadi kita kok nggak dibahas gitu loh. Yang paling pentingnya kan iya. Jadi lumayan bisa dikatakan tinggi. Jadi bisa dikasih angka atau tidak angka? boleh nggak? Oh boleh. Tapi nggak harus tepat. Mungkin dikasih range dari misalnya 10 juta sampai 100 juta. Itu enggak tuh. Itu terlalu lebar. Misal 50 sampai 80 boleh lah. Gitu. Kalau gitu gini aja ya. Untuk rate-nya biasa. Atau kasih tahu gini aja. Kasih tahu rate yang biasanya orang interpreter Korea. Rata-ratanya dalam aja ya. Dalam bidang bahasa Indonesia. Tapi ini aku kasih tahu gitu 2 macam. Soalnya yang pertama, kalau kita ke tempat conference secara offline itu pay-nya lebih mahal. Kenapa tuh? Kalau Zoom lebih murah. Karena kita jalan sendiri, pakai jalan kaki gitu. Karena kita kan man to man gitu kan, ketemu. Jadi itu lebih face to face. Iya, face to face jadi lebih mahal. Beda sampai 40%. 30 sampai 40% beda. Oke. Iya. Jadi ini bukan aku, tapi kalau misalnya awal kira-kira ya 1 tahun lah ya pengalamannya, baru 1 tahun dia translate gitu kan. Ya tergantung juga levelnya dia seberapa tinggi sih ya, ini beda. Tapi biasa kalau dia lumayan levelnya tinggi, terus dia sudah 1 tahun berpengalaman sebagai interpreter, biasa 1 hari kalau misalnya meetingnya ya 4 atau 6, 1 meeting itu 30 menit apa 40 menit gitu kan. Jadi kerja paling ya 4 jam, 5 jam gitu. Biasa kalau yang online itu lagi gitu. Kira-kira 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Berarti sehari dapetin 2 juta rupiah ya? Iya. Kerja kira-kira 5 jam. 5 jam. Itu 5 jam doang loh. Iya. Wow. Terus kalau misalnya offline nih. Offline aku masih gitu. Hampir 4 juta dong. Enggak 3 juta. Bentar ya. Aku sampai tadi kan bilang 40%. Berarti mungkin 2,8 atau 2,9. Iya sih. Ya hampir 3 juta sih. Hampir 3 juta. Banyak ya? Iya. Misalnya kalau ada 2 meeting gitu dalam 1 hari berarti bisa sampai dapetin 6 juta. Iya. Wow. Tapi ini emang usahanya dari 1 hari sebelumnya sih. Kita kan harus belajar dulu dulu apa yang akan dibahas. Iya, jadi ini bayarnya dia menginginkan apa dan mereka tuh perusahaan apa. Dan pihak Korea dari PT Korea itu mereka tuh menjual barang apa dan teknologi mereka tuh apa yang unggul gitu kan. Jadi ada kata-kata yang susah ya. Kita nggak bisa sepintar itu kan. Jadi aku juga masih belajar dulu sih. Iya, jadi kayak kata-kata khusus untuk medical gitu kan. Aku ya bukan dokter kan. Jadi aku nggak kurang tahu, tapi aku belajar gitu, ngecek dan aku siap 1 hari sebelumnya dan biar besok meetingnya aku lancar ngomongnya gitu kan. Fine. Berarti kalau pertanyaan lagi nih, dari 3 pekerjaan yang Rosa punya ini kan tadi guru bahasa, YouTuber, dan interpreter. Mana yang paling menghasilkan banyak? Sebenarnya sih yang paling cuannya boleh apa tuh? Sebenarnya sih kalau aku jadi guru bahasa sih. Guru bahasa? Oh ya? Hitung-hitung dulu. Tapi ini bukannya aku sombong, sombong. Jadi ini setiap guru beda ya cara syutingnya. Jadi ada yang guru biasa syutingnya NG cut lagi, mulai lagi dari awal. Iya. Soalnya biasa kita 1 pelajaran itu 20 menit syutingnya. Tapi sorry kalau aku nggak pernah syuting gitu, jarang banget. Cut. Jadi aku one gitu. Take. Iya, one take gitu. Tada, selesai. Mungkin kalau retake itu setelah semua sudah direkam, diedit, ini ada suara aneh masuk. Retake nanti. Sekalian gitu diambil. Dalam bagian itu doang atau semuanya dari awal? Dari awal ada yang dari sebagian. Tapi kalau aku
dari awal nggak susah juga gitu. Wede. Udah gitu. Jadi kalau misalnya aku ngambil kelas itu satu one take gitu kan aku cuma 20 menit. Dan selesai dalam 20 menit. Jadi biasa aku kadang ya udah deh kalau gitu hari ini kita rekaman 8 yuk, 9 yuk gitu. Jadi 9 kan episode gitu. 9 episode. Biasa kalau guru-guru udah berpengalaman sih ngambil 7 sampai 9. Tapi kalau biasa yang awal-awal tuh cuma ngambil 4 5. Oh, tapi lu berapa? 9. Ya 9. Ya udah deh. Jadi serem lah. coba ya. Kan kita secara matematika kita ngitung aja kan gini, daripada aku 5 hari ke tempat akademi syutingan kan mending aku lebih untung kalau cuma 3 hari syutingan kan. Aku nggak perlu ke sana. Cuma ngambil 3 hari doang. Tapi aku bisa menghasilkan sebanyak gaji kira-kira 1 bulan sampai 2 bulan dengan 3 hari kerja. Gitu deh. Teman-teman gimana? Apakah gue harus menjadi guru bahasa juga? Guru bahasa di kursus? Tapi ya lumayan susah sih buat kurikulumnya juga itu emang memerlukan. Tapi kalau hanya dengan syutingnya, dulu aku kerja, jadi aku syutingan kira-kira 2 minggu ya, 2 minggu tapi nggak setiap hari. 2 minggu menghasilkan 68 kelas kurikulum aku. Kirain 68 juta. 68 kursus gitu kan. Terus aku mendapatkan kira-kira dirupiahkan ya harusnya. Gimana ya? Bentar. Udah won-nya aja nggak apa. Kira-kira 84 juta won? Enggak, rupiah sih. Rupiah. 84 juta rupiah dalam 1,5 bulan. 7 juta Hampir won. 7 jutaan won ya? Ya. Gila itu keren. Wow. Tapi kalau ini kan biasanya kalau kita dapat respon itu kan beda lagi kan. Tapi kalau ini kan hanya secara kalau orang-orang kerja kantor itu ini penghasilannya lumayan banyak. Banyak. Karena kalau di Korea kerja di kantor paling berapa ya? Yang baru mulai kerja mungkin 2-3 tahun tanpa spek apapun ya. Tanpa pengalaman apapun paling dikasih 3 juta mungkin. Iya. Ya. Biasa kalau yang Sedikit baru-baru lebih dari masuk 3 itu juta. dapat 2,5. Nah, terus kalau udah 2-3 tahun baru dapat 3 berapa gitu kan. Tapi ini kan udah 2 bulan gajinya mereka. Betul, kan. 2 kali lipat ya. Wow. Tapi jujur kalau aku dari persiapannya sih aku membutuhkan 1 bulan sih dari buat kurikulumnya, terus ngambil kelasnya. Tapi emang online kelas itu susah banget soalnya secara one take itu setelah One take tuh susah banget sih. Soalnya kita ngomong sendiri ngasih pelajaran di depan kamera sama kayak apa ya lighting gitu bener-bener 6 jam itu bener-bener susah guys, kita berdiri 6 jam. Aduh, itu exhausting banget. Iya, setelah rekaman selesai baru aku Gue kan bayangin doang tuh udah lelah sendiri. bener-bener itu susah. Aku kemarin sampai suntikan sih. Hah? Kesehatan aku kurang bagus. Suntikan apaan dulu nih? Jadi aku diinfus gitu. Oke. Tapi karena Bukan yang aneh-aneh kan ya? bukan. Oke. Jadi nggak bisa ditunda-tunda kelasnya. Jadi ya mungkin bisa dikatakan. Tapi online kelas nggak setiap bulan guys. Jangan salah paham ya. Sesekali lah. Oke. Jadi kalau teman-teman mungkin dari Indonesia ataupun yang Korea sedang belajar bahasa Korea atau belajar bahasa Indonesia, kalau benar-benar teman-teman ada niat gitu kan, bisa jadi kayak Rosa, malah bisa lebih pintar daripada Rosa. Ada jadi guru yang lowongan bagus. kerjanya gitu loh. Karena Jadi ke Korea teman-teman banyak sih sebenarnya pekerjaan yang bisa diambil. ada demand-nya, Tems. Di mana ada demand-nya pasti ada supply-nya. Iya, gitu. betul. Tunggu. Di mana Kebalik enggak sih? Enggak. di mana supply-nya enggak. Kita benar ingini nanti ada yang iya, datang betul. gitu loh. 수요와 공급이 네, 맞아요. 오만해야 되기 때문에. 수요가 있어야 공급이 생기는 거죠. 그쵸. 그렇죠. nggak salah ngomong ya. Iya, makanya aku juga kebalik kan bahasa Korea sama bahasa Indonesia kebalik. betul. Gitu. Anyways. Jadi banyak sih sebenarnya teman-teman. Jadi ke Korea aku kerja apa? Banyak guys, banyak. Mungkin kita bisa kasih list nanti kali ya. Iya. Kita bisa pelajari dulu, misalnya kita kasih list mungkin untuk podcast berikutnya. Iya. Kita bisa ngomongin lu bisa ngapa-ngapain di Korea, ngapain lagi. Iya. Itu pasti membantu kan. Pasti membantu. Yes. Nggak asal cuma apa ya pertukaran seperti mahasiswa aja untuk belajar doang. Terus nanti aku balik dari Korea ngapain gitu, pasti yang bingung juga kan. Tapi bener-bener banyak guys, kalau ada niat dari kalian bisa. Aku aja bisa. Iya bener, Rosa itu kan bukan orang istimewa, bukan apa, cuma tapi kan Rosa kan ranking gitu loh. Anak ranking. Kalau gue bisa itu baru bisa bilang
Kalau gue bisa, lu pada bisa gitu loh. Tapi aku ranking 1 nggak pernah kok. Paling ranking 2 gitu ya. No comment. Oh, berarti pernah ranking 2 dong. Aku pernah ikut lomba matematika sama kokoku. Wede. Di seluruh Indonesia. Wah, gila. Mewakili daerahnya atau mewakili orang Korea? Enggak, semua warga Indonesia tercampur semua. Nah gitu kan. Masuk kan dalam pinter. 100. Ya pinter berarti. Gila. Matematika doang. Wow. Anyways, Oke. Ini kayaknya waktunya udah lumayan lama ya. Iya, gitu ya? kita lama banget ngobrol. Lama banget. Oke, kita akan mengakhiri podcast pada hari ini sampai sini dulu. Iya. Mungkin kalau teman-teman atau para rovers yang menonton video ini, silakan komen di bawah. Mungkin lain kali tolong bahas apa podcast gitu. Mau dibahas apa atau mau denger kita ngomongin apa, silakan. Iya, silakan. Iya, gue pengen ngomongin tentang pengalaman lo sama laki-laki Indonesia. Apakah pernah pacaran dan lain-lain? Nanti lain kali podcast berikutnya kita akan ngomongin. Ditunggu. Oke, jadi ditunggu. Oke, ditunggu. Oke lah. Terima kasih Rosakis ya udah. Aduh, terima kasih banget. Itu seru banget sampai aku nggak terasa waktunya cepet banget. Makanya gue juga. Iya. Tapi karena kayaknya sudah udah banget nih. Iya. Anyways, terima kasih kepada Rosakis yang sudah mengikuti podcast Geba FM Podcast pada kali ini. Dan semoga kita bisa podcastan lagi dalam waktu yang sangat dekat. Dan semoga semua hal yang dikerjakan Rosakis sukses. Dan semakin cuan lebih banyak. Dan semakin lebih banyak mengasih tahu kepada orang Korea tentang bahasa Indonesia dan juga adanya Indonesia dan enaknya Indonesia. Enaknya Indonesia, enaknya makanan Indonesia. Iya sih, teman-teman aku jujur banyak yang ngambil dia ada perpindahan pekerjaan. Mereka malah lagi nyari-nyari tentang yang berkaitan dengan Indonesia. Iya. Ada yang sampai beli-beli buku Indonesia juga tuh, adik-adik aku. Mereka bilang Indonesia benar-benar negara yang keren banget. Betul, itu betul banget. Kayak alam, terus orang-orang juga banyak artis-artis yang benar-benar kayak penyanyi juga banyak yang pintar, lagunya bagus, suara bagus, orang baik, terus makanan enak. Ini kayaknya kayak belum diketahui orang global aja gitu loh. Tapi sekali diketahui langsung boom. Aku sedih banget gak sih? Iya, pengen aja semua tahu gitu. Jadi sampai semua orang Korea mengetahui dan mengenal Indonesia. Let's go! Fighting. Yes. Oke, sampai sini dulu podcastnya. Sampai jumpa lagi dalam podcast. Oh, tunggu. Kita lihat di dengar. Oh ya. Oke, sampai jumpa lagi dalam podcast berikutnya. Goodbye.